warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Alun TV mengudara kembali. Setelah lama kita beristirahat, Ibnu Alun TV kini kembali berpodcast ria. Kali ini bersama Bung Asep. Jadi terkenalnya adalah Bung Asep Songot. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Bung Ibnu. Ya. Jadi Bung Asep ini adalah pemuda yang sudah malang melintang sampai tingkatan nasional. Nah ini Bung, kita ini kan di Hari Pahlawan. Hari Pahlawan tentunya sampai diperingati oleh negara kita 10 November ini. Bagi Bung Asep sendiri ini apa kemudian menjadi makna dari hari 10 November ini, Hari Pahlawan? Ya, selamat pagi buat kawan-kawan semuanya. Terima kasih atas kesempatannya Bung Ibnu. Tadi sudah disampaikan prakata dari Bung Ibnu bahwa kita ini kawan juang lama lah. Kawan juang lama. Ya, kawan juang lama bertemu kembali. Iya, kalau saya tingkat RT, Bapak sudah mancanegara ya. Cuma saya sedikit gemeter ini, gemeter tapi tak bawa santai aja. Terima kasih atas kesempatannya Bung Ibnu. Bagi saya bicara tentang Hari Pahlawan memang bicara momentum ya, bicara momentum. Tapi saya maknai seorang bisa dianggap figur pahlawan itu ketika orang itu bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Bukan hanya pada determinasi keluarga, tapi secara lingkungan, termasuk pribadi ya, sosial, pribadi dan yang lain. Nah, pada skup nasional ya memang momentum Hari Pahlawan ini harus kita peringati. Harus kita jadikan momen spirit kebangsaan. Bagaimana kita hari ini bisa merdeka, kita hari ini bisa menghirup rokok dengan suasana yang luar biasa, tanpa ada tekanan yang dari Molotov ya. Dulu kan Jepang, Belanda kan. Nah hari ini berkat jasa-jasa pahlawan, tentunya bicara pahlawan dalam skup nasional, individu atau seseorang yang rela mengorbankan bukan hanya pribadi tapi nyawa dan keluarganya untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan itu taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa, bukan hanya nyawa secara pribadi tapi keluarga dan yang lain. Ada resiko-resiko tersendiri. Dan hal momentum ini harus kita peringati. Harus kita peringati dan harus kita gelorakan terus ke para pemuda yang hari ini. Ya kebetulan Bung Ibnu juga. Saya masih muda. Muda. Termasuk saya juga masih muda. Walaupun kelihatan tua. Tapi ya umur masih muda lah. Tapi mengulas tadi tentang pemuda, atau bisa dikatakan kalau sekarang itu adalah kaum milenial lah ya, kaum milenial. Apa yang kemudian secara langkah konkret atau tindakan bahwa you adalah pahlawan gitu untuk para kaum milenial ini? Ya hari ini kita ketahui bersama bahwa kaum milenial ini jenjang waktunya akan habis tidak lama lagi. Ya. Paling sekitaran 7 tahun lagi fase milenial ini akan hilang. Semua akan menjadi generasi selanjutnya. Terbatas waktu lah ya. Terbatas waktu. Artinya momentum hari ini kita harus maksimalkan. Ya. Karena bicara tongkat estafet kepemimpinan ke depan bangsa dan negara ini, bahkan di daerah di Bung Ibnu, saya di Cirebon, mau tidak mau ke depan kita harus siap. Ya. Harus siap menggenggam atau diberi mandat sebagai pemimpin-pemimpin yang ada di daerah atau di bangsa. Itu sirkus alam lah ya. Sirkus alam, bukan hanya sirkus kehidupan. Bahwa mau tidak mau kita harus siap ke depan dan
kita harus mempersiapkan diri. Iya. Secara harus terlibat langsung. Betul. Secara agama bahwa pemuda selalu diprioritaskan. Selama teori kebangsaan bahwa Bung Karno juga mengibaratkan ya pemuda itu ya ibarat tonggak gitu ya. Jadi memang ya kalau menurut saya kenapa ditanyakan kaum milenial ataupun para pemuda ini tentang kepahlawanan, terkadang pemaknaan terkait identitas kita ini menjadi pahlawan itu harus seperti apa. Nah, tadi dikatakan Bung Asep, ini terkenalnya Bung Asep Songot, tentang adanya fase terbatas mau tidak untuk mengambil inisiatif keterkaitan ya kepemimpinan dan lain-lain lah ya. Kalau kemudian ya kita tentu satu rumpun dalam gerakan kemahasiswaan dulu lah ya dulu. Tentu sangat berbeda antara zaman dulu, sekarang, ataupun ke depan tuh harus seperti apa sih kan untuk. Ya, jadi kalau bicara kita dulu memang kita sama-sama aktif ya di GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Nah, saya juga pada tahun 2010 sampai 2013 juga sebagai Sekretaris Jenderal KNPI di Kabupaten Cirebon. Oh, Sekretaris KNPI lah ya? Sekretaris KNPI. Nah, memang bicara kepemudaan memang erat pada wilayah ke-KNPI-an dan GMNI. Nah, memang bicara dulu eksplor sebuah kekuatan individu tokoh pergerakan memang kapasitas memang yang utama. Iya. Jadi memang kita harus betul-betul berdiaspora dalam kondisi sosial. Bukan logistik, bukan. Iya, pada kondisi sosial, kondisi geopolitik yang ada di daerah dan nasional. Nah, kita memang ditempa betul bagaimana meningkatkan kapasitas kita memahami betul tentang kondisi politik dan kondisi sosial dan yang lainnya. Nah, bicara hari ini memang era disrupsi ya. Yeah. Era yang tidak pernah terduga bahwa kemarin itu kita terkena dampak COVID. Yeah. Kita tidak pernah membayangkan bahwa ada kejadian separah itu sampai kita dengan orang terdekat pun ketika melakukan kegiatan sosial dibatasi, sampai bersalaman dan yang lain. Istilahnya kan paranoid lah ya. Paranoid. Nah, momentum era COVID kemarin itu kan bisa dijadikan refleksi untuk kita bahwa ke depan tantangan kita akan lebih tidak terduga lagi. Izin dulu teman-teman. Kita kan kurang kalau kayak gini ngomong-ngomong yang ngaco ya kalau ini udah kopi ya. Terima kasih. Siap. Jadi COVID kemarin itu harus kita jadikan refleksi bahwa ke depan ini tantangan akan lebih mudah-mudahan bisa terprediksi. Tapi dengan kemarin kita mengalami fase tentang terpaan pandemi, dijadikan pelajaran supaya ke depan kita harus siap. Betul. Dengan tiga aspek itu, dari aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, kita harus siap. Kita harus memerankan diri lah. Kita harus berimajinasi tentang ke depan ini harus kita seperti apa. Dan diaplikasikan. Bukan ngawang-ngawang ya. Bukan ngawang-ngawang. Kita seruput kopi. Kita seruput dulu lah kopinya. Jadi kebetulan kita ini sedang ada di Hawa Dingin. Dan cenderung berbanding balik dengan daerah kita ya kan, yang di pesisir pantai. Jadi Bung Asep karena belum mandi ya pakainya jaket terus ya karena merasa pagi aja padahal mau jam 12 siang ini.
Kita minum dulu lah. Bung, garis tegas. Saya agak miris, kemudian ya agak terpukul lah ya dengan positioning ya di momentum kepahlawanan inilah terkait para pemuda, terutama gerakan mahasiswa yang menurut saya ini sudah ada degradasi lah. Tapi koreksi kalau saya salah, dibandingkan dengan zaman dulu gitu ya. Pandangan atau apa yang mau dikemukakan oleh Bung Asep Songo terkait zaman dulu, zaman sekarang, itu penegasan tegasnya itu harus seperti apa, dan tentu dengan yang akan datang. Nah, ya hari ini pemuda mau tidak mau ya kita ini kan bercita-cita sebagai makhluk yang bisa bermanfaat buat orang lain kan. Iya. Ya filosofi dari kerangka besar dari pahlawan kan itu kan, individu yang bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa membahagiakan. Nah, posisi tegas hari ini pada era disrupsi hari ini, kekuatan ekonomi memang dominan. Iya. Isu resesi soal 2023, sisi penekanannya itu pada wilayah ekonomi. Selalu itu yang muncul. Ekonomi ya. Dan itu dipengaruhi juga. Dipengaruhi juga. Nah, paradigma ini akan cepat menjamur di tingkatan pemikiran grassroots garis bawah. Mencuci otak lah ya. Karena peran dari digitalisasi juga, bahwa masyarakat sekarang sudah kenal semua dengan smartphone, cepat mengakses informasi. Ini juga berpengaruh. Padahal lebih menarik atau efisien daripada zaman dulu. Iya kan? Dulu. Artinya ketika kita mengkritisi ataupun apa kan, ya mohon maaf dalam tanda kutip harus sedikit seperti ketoprak lah kalau di Jawa Timur, kalau di kita itu sandiwara lah yang bakar ban apa segala macam gitu kan. Nah, kalau sekarang cenderung kita ini ya karena memang bicara zamannya era digital, mau tidak mau gerakan langkah kita juga terdikotomi oleh gerakan globalisasi. Nah, sisi kekuatan ekonomi ini harus kita kuatkan. Karena bicara hari ini tentang sosio nasionalisme juga harus berbanding lurus dengan sisi sosioekonomi. Jadi intinya kuatkan dulu ekonomi. Bukan kuatkan ekonomi, kita harus merebut ekonomi. Merebut. Kita harus bisa ambil peran bahwa kita ini punya potensi, punya kapasitas. Jangan di pinggiran mulu lah. Jangan di pinggiran, harus kita ke tengah. Iya. Kalau kita menunggu 5 tahun atau 3 tahun habis atau masa kita ya. 7 tahun ke depan habis. Selamanya kita akan menjadi ya penghuni jalanan, selalu di pinggiran. Ya penegasan saya, kita harus lebut logistik lawan lah. Iya kan. Peran kita harus memerankan diri, menguatkan diri secara sisi agar tersampaikan kemudian ke yang lebih membutuhkan. Iya. Tujuannya kan tetap untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat. Gitu. Bung Asep Songo, terima kasih waktunya. Mohon maaf dengan segala kesibukan. Kita culik nih di sini nih. Saya juga merasa diberi kehormatan. Wah. Saya sampai terharu dan tersipu malu. Terima kasih. Ya, Bung, sehat-sehat selalu. Siap. Ya. Terima kasih. Amin. Oke, Ibnu Alun TV. Sekian dulu dari kami. Jangan lupa tekan notifikasi, dan yang belum subscribe Ibnu Khaldun TV, subscribe.